Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara Renungan Harian Minggu 22 Agustus, hari Minggu biasa pekan ke-21. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon, tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di bulan Agustus ini secara umum kemerdekaan Indonesia menjadi rasa syukur untuk merayakan kebinekaan dan pluralitas sebagai kekayaan. Semakin penting dalam hidup sehari-hari kita membuat narasi yang positif tentang pluralitas dan kebinekaan untuk memaknai kemerdekaan. Karena kalau kita lihat di media sosial, berita-berita ataupun di dalam kehidupan masyarakat kita, dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menjurus pada rasa benci, permusuhan, atau tidak simpatik, dan juga berita-berita hoak terhadap keberaneka-ragaman yang sejak awal diakomodasi oleh para bangsa, oleh para bapa bangsa pendiri negara Republik Indonesia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, sembari kita memaknai kemerdekaan di bulan Agustus ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memahami ajaran sosial gereja
yakni menyadarkan cinta kepada sejarah kejuangan para peletak dasar keindonesiaan dan rasa bangga karena ingatan sejarah ditempatkan dalam kerangka membangun jiwa nasionalis serta penghargaan akan perbedaan untuk hidup bersama di negara Indonesia ini. Sejak awal Gereja Katolik memberi perhatian pada persoalan sosial kemasyarakatan dan keutuhan ciptaan. Secara resmi Gereja Katolik memberi perhatian pada situasi sosial dengan menanggapi revolusi industri lewat ensiklik Paus Leo ke-12 pada tahun 1891 tentang Rerum Novarum. Sedangkan dasar dari sikap Gereja Katolik menghargai hidup bersama dan hormat bakti kepada Allah sudah ada dalam perintah untuk mengasihi diri sendiri dan bersama manusia sebagai hukum yang terutama dan yang pertama, yang mencakup seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu dalam 10 perintah Allah juga diberikan menjadi pegangan bagi kita untuk mewujudkan tanggung jawab hidup bersama, menghormati kepentingan sesama, dan menjalin relasi yang harmonis. Gereja Katolik menjaga hidup bersama supaya sejalan dengan kehendak Allah, berakar dari martabat manusia yang perlu dijunjung tinggi. Martabat pribadi manusia berakar pada penciptaannya menurut gambar dan rupa Allah, lalu dilengkapi dengan jiwa yang spiritual dan tak dapat mati, intelek dan kehendak bebas, pribadi yang terarah kepada Allah dan dipanggil untuk kebahagiaan kekal dalam jiwa dan badannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, rahmat Kristus juga bekerja dalam diri setiap orang yang mengikuti suara hatinya yang benar, mencari dan mencicipi kebenaran dan kebaikan serta menghindari yang jahat. Maka dalam sabda Tuhan hari ini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Semoga ini meneguhkan dalam mewujudkan cara hidup yang baik dan saling menghargai secara benar satu sama lain yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita membiasakan diri dengan cara hidup yang dituntun oleh roh Tuhan itu, yang akan membawa kepada kita hidup yang bermartabat. Maka menjadi tantangan bagi kita semua, bahkan para murid pun, ketika banyak orang mengundurkan diri tidak lagi mengikuti Yesus, Yesus memberikan tantangan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Para murid diwakili oleh Simon Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah lewat pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari, kita semua ini dengan berbagai latar belakang kehidupan kita diundang untuk memiliki semangat yang sama, mengisi kemerdekaan yang telah diraih, yang telah dicita-citakan oleh para bapa bangsa pendiri negara Republik Indonesia ini. Maka marilah kita syukuri rahmat itu dan kita isi dengan hal-hal yang baik, yang positif, mewartakan semangat dalam kebersamaan kita, sehingga tercapailah perdamaian yang abadi dan kerukunan dalam hidup bersama di tengah-tengah masyarakat kita. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya roh Tuhan menuntun dan membimbing perjalanan pesiaran hidup kita di dunia ini. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan.
Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.